Ada beberapa peristiwa di bulan Al-Muharram ini. Yang pertama, Allah selamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari Fir'aun. Maka dalam hadis Ibnu Abbas, ketika Nabi memasuki kota Yathrib Al-Madinah, beliau mendapati orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura. Kenapa? Kata Nabi, kata mereka, ini yaumun salih, ini hari yang baik. Allah selamatkan Musa dan kaumnya daripada Fir'aun dan tentaranya. Maka Nabi SAW puasa dan memerintahkan orang Islam puasa. Kata perintah itu harus dijelaskan dulu. Nabi memerintahkan orang puasa Ashura. Pertanyaannya, puasa Ashura itu sunnah atau wajib? Sunnah atau wajib? Tapi kenapa Nabi memerintahkan mereka puasa? Kalau Nabi perintah berarti wajib. Kata ulama, puasa Ashura sebelum diwajibkan puasa Ramadan wajib hukumnya. Jelas? Karena puasa Ramadan baru diwajibkan tahun kedua Hijriah. Jadi kalau antum baca syarah hadisnya, penjelasan ulama, akan ditemukan bahwa puasa Ashura itu dulu sebelum diwajibkan puasa Ramadan hukumnya adalah wajib. Ketika diwajibkan puasa Ramadan, turun dari tingkatan wajib menjadi sunnah. Jadi sudah berubah status dari wajib menjadi sunnah. Kemudian yang kedua, yang pertama, Allah selamatkan Nabi Musa dan kaumnya. Yang kedua, wafat ayahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, namanya Abu Quhafah atau Abi Quhafah At-Taimi. Beliau itu wafat di tahun 14 Hijriah di bulan Al-Muharram. Perhatiin, Allah selamatkan Nabi Musa di bulan Al-Muharram. Ayahnya Nabi Abu Bakar wafat di bulan Al-Muharram. Maria Al-Qibtiyah, Sariyah Rasulullah SAW, yang dikaruniai Allah Subhanahu Wa Taala Ibrahim untuk Nabi, yang meninggal di masa mudanya. Maria Al-Qibtiyah ini wafat di bulan Al-Muharram. Beliau dulu rumahnya di perbatasan kota Madinah. Dan Maria Al-Qibtiyah pada saat wafat, Sayyidina Umar sendiri yang memanggil orang untuk menyolatkan jenazahnya, dan Sayyidina Umar yang menyolatkan jenazah Maria Al-Qibtiyah. Dan beliau dikubur di kuburan Baqiyah sebelah Masjid Nabawi. Kemudian berikutnya adalah wafatnya atau terbunuhnya cucu Rasulullah, Imam Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya, hari Jumat tanggal 10 Al-Muharram tahun 61 Hijriah. Itu di peristiwa namanya Karbala di Irak. Bukan hanya dibunuh, tapi dipisahkan kepalanya dari jasadnya. Di situ ada, di balik itu ada cerita tentang Imam Al-Husain. Mungkin suatu saat kita bisa membahasnya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di malam hari yang mulia ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia di tempat yang diridai Allah, di tempat yang paling suci adalah masjid, Allah bertemukan kita kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum melanjutkan keistimewaan Nabi Muhammad SAW dalam pembahasan sirah nabawiyah, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Pertama, kita sudah memasuki tahun baru Hijriyah, dan kita berada di bulan Al-Muharram, bukan bulan Muharram. Semua kamus dalam bahasa Arab menyebutnya bulan Al-Muharram. Maka pelafalan yang tepatnya Al-Muharram, bukan bulan Muharram, tapi bulan Al-Muharram. Ya, secara bahasa yang lebih tepat Al-Muharram. Yang kedua, hijrah Nabi Muhammad SAW bukan di bulan Al-Muharram ini. Nabi SAW hijrah dari Makkah. Beliau berangkat dari Makkah malam Jumat tanggal 27 Safar, dan Nabi tiba di Quba tanggal 8 Rabiul Awal. Nabi tiba di Quba tanggal 8 Rabiul Awal. Nabi SAW membangun Masjid Quba
masjid yang pertama dibangun dalam Islam berada di wilayah Quba. Kira-kira jaraknya antara Masjid Quba dan Masjidin Nabawi 5 km kurang lebih. Nabi mendatangi Masjid Quba itu setiap hari Sabtu, kadang-kadang naik kendaraan, kadang-kadang berjalan kaki. Pahala solat di Masjid Quba adalah pahala setara dengan umrah. Kemudian Nabi SAW melanjutkan perjalanannya, lalu beliau tiba di kota Madinah Al-Munawwarah atau wilayah Madinah Al-Munawwarah yang di dalamnya beliau bangun Masjid Nabawi. Beliau tiba di sana tanggal 12 Rabiul Awal. Maka biar kita tahu hijrah Nabi bukan di bulan Al-Muharram, tapi bulan Al-Muharram ini yang dipilih oleh para sahabat termasuk Umar bin Khattab jadi bulan pertama dalam kalender Hijriyah. Kenapa bulan Al-Muharram yang dipilih jadi bulan pertama kita dalam kalender Hijriyah? Karena selepas pembubaran jamaah haji, jamaah selesai melaksanakan dan menyempurnakan rukun Islam, jadi ini bulan Al-Muharram adalah bulan pertama dalam kalender Hijriyah. Kemudian di bulan Al-Muharram ini banyak peristiwa dan kejadian dan banyak amalan sunnah. Seperti ada juga kita berada di bulan haram, berbanyak zikir, salawat, sedekah, baca Quran, salat tahajud, salat malam, berbuat baik, apapun amalan kesoleh itu, karena Allah lipatkan gandakan amal soleh kita. Allah sebutkan dalam surat At-Taubah, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ya, maka Allah sejak ciptakan langit bumi, Allah menetapkan bilangan bulan di sisi Allah dalam setahun 12 bulan. Ada 4 bulan haram. Dijelaskan dalam hadis Rasulullah riwayat Bukhari Muslim dari Abi Bakar radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan setahun 12 bulan, 3 bulan datang berturut-turut. Bulan Dzulqa'dah, pelafalan tempatnya Dzulqa'dah bukan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Itu ada 3 bulan berturut-turut. Wa Rajab Mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Bulan Rajab itu sendirian, letaknya antara bulan Jumada dan bulan Sya'ban. Jadi kita amal soleh yang kita kerjakan di bulan ini dilipatkan gandakan pahalanya oleh Allah. Termasuk kita disunnahkan berpuasa pada tanggal 10 Al-Muharram di bulan ini, yang kita kenal hari Ashura. Hari Ashura itu tanggal 10 Al-Muharram. Dalam Sahih Muslim dari Abi Qatadah, ketika mereka bertanya kepada Rasulullah tentang puasa Ashura, kata Nabi, saya berharap dengan puasa Ashura mengampuni setahun yang sebelumnya. Bayangkan dengan cuma puasa sehari. Maka Imam Ibnul Qayyim Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad menjelaskan tentang level atau kedudukan puasa Ashura itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, puasa tanggal 9, 10 dan 11. Itu yang paling sempurna. 9, 10 dan 11. Tingkatan atau level kedua, puasa tanggal 9 dan 10 saja. Tingkatan ketiga, puasa tanggal 10 saja. Maka boleh 9, 10, 11 atau 9, 10 atau tanggal 10 saja, boleh. Jangan sampai ketinggalan puasanya. Ada beberapa peristiwa di bulan Al-Muharram ini. Yang pertama, Allah selamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari Fir'aun. Maka dalam hadis Ibnu Abbas, ketika Nabi memasuki kota Yathrib Al-Madinah, beliau mendapati orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura. Kenapa? Kata Nabi, kata mereka, ini yaumun salih, ini hari yang baik. Allah selamatkan Musa dan kaumnya daripada Fir'aun dan tentaranya. Maka Nabi SAW puasa dan memerintahkan orang Islam puasa. Kata perintah itu harus dijelaskan dulu. Nabi memerintahkan orang puasa Ashura. Pertanyaannya, puasa Ashura itu sunnah atau wajib? Sunnah atau wajib? Tapi kenapa Nabi memerintahkan mereka puasa? Kalau Nabi perintah berarti wajib. Kata ulama, puasa Ashura sebelum diwajibkan puasa Ramadan wajib hukumnya. Jelas? Karena puasa Ramadan baru diwajibkan tahun kedua Hijriah. Jadi kalau antum baca syarah hadisnya, penjelasan ulama, akan ditemukan bahwa puasa Ashura itu dulu sebelum diwajibkan puasa Ramadan hukumnya adalah wajib.
Ketika diwajibkan puasa Ramadan, turun dari tingkatan wajib menjadi sunnah. Jadi sudah berubah status dari wajib menjadi sunnah. Kemudian yang kedua, yang pertama Allah selamatkan Nabi Musa dan kaumnya. Yang kedua, wafat ayahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, namanya Abu Quhafah atau Abi Quhafah At-Taimi. Beliau itu wafat di tahun 14 Hijriah di bulan Al-Muharram. Perhatiin, Allah selamatkan Nabi Musa di bulan Al-Muharram. Ayahnya Nabi Abu Bakar wafat di bulan Al-Muharram. Maria Al-Qibtiyah, Sariyah Rasulullah SAW, yang dikaruniai Allah Subhanahu wa taala Ibrahim untuk Nabi, yang meninggal di masa mudanya. Maria Al-Qibtiyah ini wafat di bulan Al-Muharram. Beliau dulu rumahnya di perbatasan kota Madinah. Dan Maria Al-Qibtiyah pada saat wafat, Sayyidina Umar sendiri yang memanggil orang untuk menyolatkan jenazahnya, dan Sayyidina Umar yang menyolatkan jenazah Maria Al-Qibtiyah. Dan beliau dikubur di kuburan Baqiyah sebelah Masjid Nabawi. Kemudian berikutnya adalah wafatnya atau terbunuhnya cucu Rasulullah, Imam Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya, hari Jumat tanggal 10 Al-Muharram tahun 61 Hijriah. Itu di peristiwa namanya Karbala di Irak. Bukan hanya dibunuh, tapi dipisahkan kepalanya dari jasadnya. Di situ ada, di balik itu ada cerita tentang Imam Al-Husain. Mungkin suatu saat kita bisa membahasnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, melanjutkan terkait dengan keistimewaan Rasulullah SAW. Pertemuan yang kemarin, yang terakhir kita bahas tentang Rasulullah SAW adalah orang yang paling mulia di muka bumi. Dan Nabi SAW, kami mencintai beliau, mencintai namanya, mencintai keluarganya, mencintai sahabatnya, mencintai Rasulullah, mencintai yang dicintai Rasulullah. Kami mencintai semuanya. Allah berikan kekhususan dan keistimewaan untuk Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat. Di dunia apa? Pertama, orang ahli kitab terdahulu, orang Yahudi Nasrani sudah mengenal Rasulullah, sudah mengetahui tentang Rasulullah. Sebagian mereka sudah beriman, sebagian mereka tidak beriman karena hasud, karena sombong. Maka mereka merugi dunia dan akhirat. Allah berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Orang yang diberi Alkitab mengenal Rasulullah sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW itu keistimewaannya, beliau penutup para nabi dan rasul. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi itu penutup para nabi dan rasul. Maka tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Terus nanti Nabi Isa turun di akhir zaman. Nabi Isa turun di akhir zaman tidak membawa risalah baru. Nabi Isa alaihissalam turun di akhir zaman tidak membawa syariat baru. Sudah, karena dengan diutusnya Nabi Muhammad, ya sudah tidak ada nabi lagi. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW adalah makhluk Allah yang paling mulia, khairal khalq. Nabi makhluk yang paling mulia, dan itu dinukul oleh banyak ulama. Dan ada ayat Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kamu mengutus Muhammad melainkan menjadi rahmat untuk alam semesta. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, "Ana sayyidu waladi Adam." Aku adalah sayyidnya, pemimpinnya anak Adam semua. Itulah keistimewaan Nabi SAW. Dan ulama menyebutkan Nabi Muhammad afdalul khalq, makhluk yang paling mulia. Seperti siapa? Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um, beliau menyebutkan demikian. Imam Abdul Razzaq As-San'ani dalam Musannaf beliau, Imam Ibn Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa, Ibnu Qayyim dan Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, Imam Al-Alusi dalam tafsir Ruhul Ma'ani. Kemudian Imam At-Tahir bin Ashur, ulama Tunisia, dalam tafsir beliau namanya At-Tahrir wa Tanwir. Kemudian Imam As-Sa'di, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsir As-Sa'di, gurunya Syekh bin Utsaimin rahimahullah. Kemudian Imam Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti dalam kitab tafsirnya namanya Adwa'ul Bayan. Semua kitab-kitab dan ulama yang saya sebutkan itu, di antara banyak ulama lain, mereka menyebut Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling mulia secara mutlak. Allah ciptakan makhluk-makhluknya. Halo?
Masih hidup? Allah ciptakan makhluk-makhluknya, lalu Allah memilih dari makhluk itu para nabi dan rasul. Lalu Allah memilih dari para nabi dan rasul 5 rasul ulul azmi. Nuh, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW. Allah memilih dari semua makhluk itu para nabi dan rasul, kemudian memilih 5 rasul ini dari semua para nabi dan rasul. Lalu Allah memilih 2 orang dari 5 ini, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Lalu Allah memilih Nabi Muhammad di atas seluruh para nabi dan makhluk dan para nabi dan rasul yang lainnya. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, keistimewaan dan kekhususan Nabi Muhammad SAW, beliau rahmah, membawa kasih sayang untuk alam semesta. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Nabi SAW diminta di dalam hadis Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, sumpahin orang kafir. Ya, laknat mereka, sumpahin mereka, doakan mereka buruk." Apa kata Nabi? "Inni lam ub'atsu la'anan wa innama bu'ithtu rahmah." Saya tidak diutus membawa laknat, celaan, tapi aku diutus untuk membawa rahmat. Maka Nabi bersabda, "Innama ana rahmatun muhdah." Aku adalah kasih sayang Allah yang dihadiahkan kepada kalian. Coba perhatikan. Nabi itu rahmah untuk alam semesta, sampai binatang dapat bagian rahmah Nabi. Kan kita punya hadis, ya, Nabi SAW mengatakan, "Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai." Allah menetapkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Kalau kalian ingin menyembelih, pisau kalian ditajamkan, diasahkan. Ya, idza qataltum fahsinul qitla wa idza zabahtum fahsinul dzibha wa liyuhidda ahadukum syafratah wa liyuhidda bihat. Itu binatang yang mau disembelih itu ditidurkan. Kemudian kalian pisau itu harus diasah terlebih dahulu. Coba lihat, kenapa? Ada adab ketika menyembelih. Walaupun disembelih tetap ada adabnya. Maka nggak boleh menyembelih hewan di depan hewan yang lain. Suatu kesalahan. Maka panitia itu harus ada terai atau apapun itu, binatang yang mau disembelih dibawa di belakang itu. Jangan sampai disaksikan binatang yang lain. Kenapa? Mereka harus ada adab dalam Islam, ada etika yang kita harus lakukan. Ya. Maka kenapa sampai ikan, kata Nabi, ikan di dalam laut mendoakan orang pengajar ilmu, orang yang alim. Kenapa mendoakan mereka? Apa hubungannya ikan dengan ulama? Karena kalau ulama mendidik masyarakat menjadi orang yang penuh kasih sayang, tidak mempermainkan makhluk-makhluk Allah termasuk binatang dan sekaligus ikan. Kan orang mancing itu karena hobi, ditangkap terus disakiti terus lempar lagi segala itu kan hobi. Jadi mempermainkan makhluk Allah. Jadi kalau kita melalui ulama bisa tahu hukum-hukumnya, adab-adabnya, nanti kita tidak bisa menyakiti hewan, termasuk ikan dan lain sebagainya. Maka ikan mendoakan ulama. Kenapa? Sebab ulama itu ada di muka bumi, manusia bisa faham bagaimana bisa memperlakukan makhluk-makhluk Allah dengan baik, penuh dengan kasih sayang. Nabi mengatakan, "Dakhalat imra'an nara fi hirrah." Seorang perempuan dah masuk neraka gara-gara seekor kucing. Ya. Habasatha. Dia dikurung. Ya, dimasukkan di satu tempat, tidak dibiarkan pergi, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum sampai mati. Bayangkan. Segitunya perbuatan yang mungkin banyak kita pernah lakukan. Mengurung seekor kucing. Terus yang apa lagi? Pelacur aja diampuni dosanya oleh Allah karena memberi seekor anjing itu minum. Bayangkan. Subhanallah. Bayangkan itu, lihat jauh banget. Ya. Maka itu bisa membawa keberuntungan dan membawa kerugian bagi kita semua. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Yang kelima, Nabi Muhammad itu Allah bersumpah dengan umur beliau dalam Al-Quran. Allah bersumpah dengan apa? Wal fajri, wal duha, wal asri, wal laili, ya, wal syamsi. Tapi Allah tidak pernah bersumpah dengan umur makhluk Nabi atau manusia kecuali Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 72, "La'amruka innahum la fi sakaratihim ya'mahun." Demi umurmu wahai Muhammad. Ya, lihat kata Imam Al-Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Al-Huquq Mustafa, sepakat ulama tafsir Allah bersumpah di ayat ini dengan umur Nabi Muhammad. Gak ada makhluk lain Allah bersumpah dengan manusia kecuali Rasulullah SAW dalam Al-Quran. Kemudian yang keenam, tidak pernah Allah memanggil Nabi Muhammad, "Ayah Muhammad," gak ada. Tapi Allah memanggil Nabi Muhammad, "Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir, ya ayyuhal rasul baligh ma unzila ilaika min rabbik." Surat Al-Maidah. "Ya ayyuhan nabi, taqillah. Ya ayyuhan nabi lima tuharimu ma halallahu lak." Kemudian Allah manggil lagi, "Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir."
Kalau dipanggil Muhammad, di belakangnya ada Rasulullah atau dakwahnya. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Muhammadun tadi ayat yang dibaca, ayat terakhir surat Al-Fatih. Muhammadun Rasulullah. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat illa rasulun. Tu subhanallah. Kalau nabi-nabi yang lain, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilai. Coba panggilan Allah kepada nabi yang lain. Ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika. Ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Coba lihat. Semua para nabi dan rasul, ya Nuh ihbud salamin minna. Semua nabi dan rasul dipanggil namanya langsung. Nabi Muhammad tidak. Panggilannya istimewa. Ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul, ya ayuhal muzammil, ya ayuhal mudaththir. Subhanallah. Kalau dipanggil Muhammad, di belakangnya ada apa? Dakwahnya atau ada kalimat Rasulullah. Dan ini memberi hikmah, pelajaran kepada kita. Yang pertama, agar kita punya adab kalau memanggil Rasulullah. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'd. Surat An-Nur. Jangan jadikan panggilan Nabi seperti panggilan kalian. Hati-hati manggil Rasulullah, menyebutnya penuh dengan hormatan, keagungan. Itu yang pertama. Agar artinya apa? Memanggil Nabi, menyebut Nabi tidak seperti penyebutan orang biasa. Yang kedua, sebagai bentuk pengagungan, kemuliaan untuk Rasulullah SAW. Ya, maka orang-orang yang manggil Nabi SAW di luar rumahnya, ya Muhammad, ukhruj, ya Muhammad, keluar. Maka Allah kasih adab kepada mereka, kasih pendidikan. Surat Al-Hujurat, ya, sampai Allah Subhanahu wa taala ya mengingatkan mereka, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Kalau mereka sabar sebentar, lebih bagus. Sampai kalau keluar menghadap mereka, bertemu dengan mereka, ya, maka tidak boleh. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat di awal, ya ayyuhalladzina la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi. Itu ditulis di atas makam Rasulullah. Gede tulisannya. Di atas makam Nabi antum bisa lihat. Ya ayyuhalladzina la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi wa la tajharu lahu bil qawl. Jangan melebihkan suara kalian melebihi daripada suara Rasulullah. Kata ulama, ayat ini berlaku di masa hidupnya maupun sesudah wafatnya. Gak boleh manggil-manggil, teriak-teriak di depan makam Nabi. Gak boleh teriak-teriak manggil apa, gak ada. Berbisik-bisik, gak boleh. Kenapa? Nabi, ayat ini berlaku di masa hidup Rasulullah dan sesudah wafatnya Rasulullah SAW. Kemudian yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala yang menjawab dan membalas penghinaan orang yang menghina Nabi. Kan Abu Lahab pamannya Nabi bilang, tabban laka sa'iral yawmin hadza jama'tana. Celaka untuk wahai Muhammad, untuk itu kamu mengumpulkan kami. Bubar-bubar kata dia. Maka Nabi enggak balas celaan dari Abu Lahab pamannya sendiri. Tapi Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Al-Lahab atau Al-Masad, tabbat yada abi lahabin wa tab. Allah yang membela langsung. Yang kedelapan, Nabi diberi jawabul kalim, singkat padat. Nabi ngomong enggak panjang lebar. Beda dengan para nabi dan rasul yang lain. Kalau memberi nasihat panjang, kalau Nabi Muhammad enggak, cukup singkat padat saja. Dan Nabi itu kalau berbicara mengulangi pembicaraannya 3 kali. Beliau tidak berbicara berlebihan dan tidak kurang, pas. Nabi bicara jika diperlukan, tapi kalau tidak Nabi diam. Nabi merenung, menundukkan kepala, dan Nabi kalau berbicara sahabat terdiam seperti ka'anna ala ru'usihim at-tayr. Seperti ada burung di atas kepala mereka takut terbang. Bayangkan segitu penghormatan mereka ke Rasulullah. Tidak ada yang berani bertengkar di hadapan Rasulullah. Apabila Nabi berbicara, mereka tunduk seperti ada burung di atas kepala mereka. Dan apabila Nabi selesai berbicara, mereka baru berbicara. Dan apabila Nabi memerintahkan, berebut siapa yang melaksanakan perintahnya. Bayangkan. Dan mereka tidak berani memandang Nabi begitu terus. Dan melototin Nabi itu enggak ada. Maka orang bertanya, loh, Nabi Yusuf lebih tampan atau Nabi Muhammad? Halo? Nabi Yusuf apa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Kenapa giliran perempuan lihat Nabi Yusuf langsung melukai tangan mereka? Wa ta'ana aydihum wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara. Kan Nabi Yusuf itu enggak duduk di depan besti-besti itu, mak-mak itu. Enggak duduk, cuma melintas, lewat aja gitu. Melintas saja, lewat, disuruh ngambil apa gitu, lewat aja. Ibu-ibu lagi duduk, dikasih buah, kita nggak tahu buah apa kan? Saya nggak ada di situ tempat. Kadang-kadang banyak orang ngarang itu buah apel katanya. Nggak tahu apa apel atau buah durian. Saya kan nggak tahu. Yang penting ada buah yang diberikan untuk apa? Untuk memperhatikan reaksi mereka nanti gimana.
Tiba-tiba pas dia melintas, langsung mereka melukai tangan mereka. Waqatta'na aydiyahum. Kalimat Allah itu, soal itu mereka potong tangan mereka. Ya kan nggak mungkin dipotong tangan-tangannya kan, bukan bodoh amat gitu kan. Tapi artinya mereka melukai sampai ma hadza basyara, ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim. Mereka kan nggak pernah melihat malaikat, tapi mereka melihatnya. Kan orang melihat yang tampan-tampan itu, masya Allah malaikat. Yang jelek-jelek dia bilang apa? Auzubillah, syaitan. Nah, halo? Kan begitu. Mereka kan nggak pernah melihat malaikat, tapi kok dia bilang apa? Ma hadza basyarun min hadza illa malakun karim. Loh, ini bukan manusia, ini bukan manusia. Ini malaikat ini. Kan mereka nggak pernah kita ketemu malaikat kan? Tapi kita membayangkan malaikat itu sosok yang indah kan? Maka kalau orang tampan, masya Allah kayak malaikat, cantiknya, gantengnya, tampannya. Tapi kalau lihat yang jelek, auzubillah min dzalik. Udah kayak iblis, kata astagfirullah. Ya, jadi orang membayangkan seperti firman Allah, tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Pohon zakum itu di akhirat di neraka, bayangan jeleknya gimana? Seperti syaitan. Loh, kan mereka nggak lihat syaitan. Kan nggak semua orang bisa lihat syaitan kan? Yang lihat syaitan itu kesyaitanan, jangan-jangan. Ya, dia nggak pernah lihat syaitan, tapi mereka membayangkan jeleknya syaitan seperti apa, bentuknya nggak bagus. Ya, maka para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa mereka bisa melukai tangan mereka ketika melihat Nabi Yusuf, tapi mereka wanita-wanita sering lihat Nabi Muhammad, gak ada yang pernah melukai tangannya. Sedangkan kita bilang Nabi Muhammad lebih tampan dibanding Nabi Yusuf. Kenapa? Kata ulama, karena Nabi Muhammad itu ketampanannya dibungkus dengan wibawa. Jadi mereka gak berani memandang lama, gak segan gitu, gak bisa merasa puas. Maka sahabat Nabi Amr bin Al-As mengatakan apa? Aku gak berani memandang Nabi, melototi Nabi gitu, biar saya memenuhi cinta saya kepada beliau gitu. Kalau memandang wajah orang itu kan sampai masya Allah, adem, enak, sejuk. Ini mereka gak berani, kata beliau, ijlalan lahu, saking saya wibawanya Nabi. Maka diceritakan dalam Syama'il karangan Tirmidzi, man ra'ahu badihatan haba. Yang pertama kali lihat Nabi itu segan, saking besar wibawanya Nabi. Karena Nabi itu bersediannya besar. Nabi nggak tinggi, nggak pendek. Tapi kalau Nabi duduk sama orang lebih tinggi, Nabi lebih nampak. Mujizat untuk Nabi, nggak ada yang lebih tinggi dari beliau SAW. Duduk itu kalau di majelis, secara matematika Nabi lebih pendek, tapi Nabi terlihat lebih tinggi. Beda levelnya dengan kita. Maka coba lihat, ijlalanlah, marra'ahu badihatan haba. Yang pertama kali lihat Nabi segan, ada wibawanya gitu. Karena gitu, ada sebagian orang gitu kalau kita ketemu, masya Allah kayak berdebar-debar gitu jangan dari wibawanya. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabba. Kalau sudah dekat dengan Nabi jatuh cinta. Karena Nabi kalau ketemu orang Nabi salaman dengan dia, nggak pernah melepas tangannya terlebih dahulu. Nabi menunggu orang lain melepas tangannya terlebih dahulu. Nabi kalau orang menoleh, orang manggil ya Rasulullah, Nabi menoleh seluruh tubuhnya, bukan hanya kepalanya. Ada apa? Enggak, Nabi seluruh tubuhnya ikut menoleh. Nabi kalau marah cukup berpaling, itu aja. Kalau kita kan marah, apa lu? Kan? Nah begini langsung. Tapi kalau Nabi marah cukup berpaling. Nabi kalau bikin marah berpaling aja. Udah gitu dong, memalingkan wajahnya. Maka itu lihat akhlaknya SAW. Dan Anas bin Malik mengatakan, tidak pernah aku menyentuh sutra lebih lembut dari tangannya Rasulullah. Nah, lebih lembut tangannya SAW. Ya. Maka para jamaah dimuliakan Allah, Nabi diberi jawami'ul kalim, singkat padat, bicara sedikit tapi luas maknanya, padat isinya. Ya. Kemudian yang ke-9, Islam qarin jin qarin Nabi SAW. Menurut sebagian ulama, kan Nabi SAW mengatakan illa anna Allah a'anani alaihi fa aslama. Jin qarin Nabi kan, qarin itu pendamping, jin yang sejak kita lahir dia mendampingi kita sampai kita wafat. Apakah dia wafat bersama kita wafat dia wafat juga, atau dia lanjut hidup? Tidak ada dalil dalam hal demikian. Wallahu a'lam bishawab, kata ulama. Sebagian ulama membacanya hatta ila inna Allah a'ana ala fa aslama itu artinya pakai fathah, artinya jin Nabi masuk Islam. Tapi kata Ibnu Taimiyah tidak, jin Nabi tidak masuk Islam. Kalau dibaca pakai dhammah fa aslamu artinya saya selamat dari kejahatannya. Kata Ibnu Taimiyah itu dia, Nabi itu selamat dari kejahatan jin qarinnya. Jin qarinnya tetap ada,
Kata Nabi, fala ya'muruni illa bi khair. Dia tidak pernah memerintahkan kecuali yang baik-baik. Kalau jin kita kan beda. Jin qarin kita kan beda. Astagfirullah. Ya, kalau jin qarin Nabi itu beda. Tidak memerintahkan kecuali kebaikan. Kemudian yang ke-10, Nabi melihat dari belakang sebagaimana beliau melihat dari depan. Maka Nabi mengatakan kepada sahabat, luruskan, rapatkan saf kalian. Aku menengok, memperhatikan kalian dari belakang sebagaimana dari depan. Dan itu kekhususan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ke-11, Nabi itu kalau dilihat dalam mimpi betul-betul Rasulullah. Tapi hati-hati, tidak semua orang yang bilang, tadi malam aku melihat Rasulullah, karena lihat orang Arab mancung hidungnya, rambutnya begitu, dibilang Rasulullah. Enggak. Lihat dulu ciri-cirinya dulu. Ceritakan ciri-cirinya. Oh, rambutnya begini, beliau tidak terlalu tinggi, tidak pendek, postur tubuhnya apa, segala macam. Ada ciri-ciri yang disampaikan sahabat. Kalau betul sama, itu Rasulullah. Ya, itu betul Rasulullah. Atau di dalam mimpi bilang, ada orang bilang, nih ada yang keluar dari ruangan sebentar lagi Rasulullah. Betul. Atau sebentar lagi kamu ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Betul. Beliau memperkenalkan diri pakai bahasa Arab, nggak pakai bahasa Betawi, nggak pakai bahasa Jawa. Nabi tetap pakai bahasa Arab. Ya, dan Nabi SAW tetap dengan penampilannya dulu. Ada yang bilang, saya lihat Rasulullah tapi nggak ada jenggotnya. Bohongan. Karena Nabi SAW berjenggot. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan, fa innal syaitana la yatamathalu bi surati aw fi surati." Siapa yang melihat aku dalam mimpi betul-betul melihat aku, syaitan tidak menyerupai saya. Kata ulama, syaitan bisa menyerupai Allah, menyerupai orang-orang lain kecuali Nabi Muhammad SAW. Keistimewaan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa lagi? Yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan, memberitahukan berbagai macam hal yang terkait dengan ghaib. Karena Nabi memprediksi nanti ada gempa-gempa bumi, ya, pasar-pasar berdekatan. Ini sekarang tidak ada. Itu kan tanda hari kiamat kecil. Pembunuhan terjadi di mana-mana. Nah, sekarang betul itu terjadi. Banyaknya kaum perempuan dibanding kaum laki-laki. Betul terjadi. Kenapa? Laki-laki banyak yang meninggal dalam peperangan. Ya. Kemudian apa lagi? Nabi bercerita tentang Imam Mahdi yang muncul di akhir zaman. Nabi bercerita tentang si Ad-Dajjal yang muncul di akhir zaman. Nabi Muhammad bercerita tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya ini kan hal-hal ghaib yang baru kita saksikan sebagiannya. Ya, maka Allah memperlihatkan, memberitahukan Nabi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian yang ke-13, itu masih diperdebatkan para ulama. Ada yang menyetujuinya, ada yang menolaknya. Apa itu? Nabi SAW itu laisa lahu dhil. Nabi itu tidak ada bayangannya. Nabi tidak apa? Bayangan. Kalau kita jalan di tempat yang ada cahaya, ada bayangan tidak? Ada. Nabi mengatakan, kata ulama, Nabi SAW laisa lahu dhil. Tidak ada bayangan. Kenapa tidak ada bayangan? Karena kata ulama namanya Al-Hakim At-Tirmidzi, hatta la yata' dhillahu kafir. Agar tidak, bayangan Nabi tidak diinjak orang kafir. Bayangan Nabi aja dijaga, apalagi Nabinya. Luar biasa. Maka dalam sejarah 8 kali jasad Nabi mau dicuri. Bisa antum baca dalam kitab-kitab sejarah. 8 kali. Semuanya gagal. Kenapa? Bayangan Nabi aja dijaga, apalagi Nabi jasadnya. Masa dipermainkan? Sampai kadang-kadang kita lihat ada di Instagram, di Facebook, di mana ditemukan jasad Nabi Fulan yang panjangnya sekian ratus meter. Antum jangan percaya sebagai muslim. Hati-hati, jangan percaya langsung. Kenapa? Bahaya. Jasad Nabi itu artinya ma'sum, hamba pilihan Allah. Beliau itu dijaga oleh Allah. Masa sesudah wafat dipermainkan oleh orang-orang? Ya kan mustahil. Nabi Muhammad jasadnya dijaga. Maka tidak ada yang bisa menemukan jasad para Nabi dan Rasul. Tak mungkin. Kalau sekarang kita bertemu dengan jasad para Nabi dan Rasul, bahaya. Ketemu jasad Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Adam, apa? Enggak ada. Kenapa? Karena mereka itu hamba pilihan Allah, dijaga oleh Allah. Wali Allah juga dijaga. Penghafal Quran aja masih utuh jasadnya, tidak diapa-apain. Kenapa? Ya dijaga oleh Allah. Apalagi seorang Nabi dan Rasul. Ya. Dan tidak ada yang diketahui kuburannya kecuali Nabi Muhammad SAW. Kuburan yang lain kita tidak tahu. Ya, mungkin yang masih diiniin ulama cenderung kebenarannya adalah jasad Nabi Ibrahim, makam Nabi Ibrahim di Palestina.
Ya, itu dikatakan begitu. Tapi yang disepakati ulama semua nggak ada perdebatan, jasad Nabi Muhammad ditempat di Aisyah SAW, ya, di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dan di Palestina itu banyak para nabi dan rasul. Nabi Yaqub, Nabi Ishaq, Nabi Yusuf meninggal di Mesir, dibawa ke Palestina. Ya, Sarah istri Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan lain, semua ada di Palestina. Dan subhanallah tidak ada yang ketahui, tidak ada yang tahu. Ya mungkin ada yang bilang ini tempatnya Nabi Fulan, tapi wallahu a'lam, tidak menjadi kesepakatan para ulama dengan hal demikian. Maka kebanyakan para maka mulianya negeri Syam, kenapa? Banyak para nabi dan rasul dikubur di sana. Banyak para nabi dan rasul hidup di sana. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Maryam, Nabi Isa. Ya. Semua itu hidup di negeri Palestina. Itulah yang membuat dia negeri yang istimewa. Maka Rasulullah SAW menurut sebagian ulama bahwa beliau itu tidak ada bayangannya, tidak ada bayangan sama sekali. Kenapa? Biar bayangannya dijaga, tidak diinjak orang kafir, kata Imam At-Tirmidzi Al-Hakim. Sebagian ulama mengatakan tidak, Nabi SAW punya bayangan kayak kita, dan itu jadi khilafiyah para ulama. Kemudian ada, dan tadi ini sebagian daripada kekhususan keistimewaan Nabi di dunia, ini keistimewaan Nabi di akhirat. Apa keistimewaan Nabi dibanding para nabi dan rasul yang lain? Yang pertama, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang bangkit, yang pertama bangkit dari kubur. Nabi SAW bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam wa awwalu man tanshaqqa anhu al-ard." Aku yang menjadi pemimpin anak Adam dan aku yang pertama bangkit dari kubur. Itu yang pertama. Maka yang pertama bangkit dari kubur siapa? Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW imam dari setiap para nabi dan rasul, dan semua para nabi dan rasul di bawah bendera Rasulullah di hari kiamat, di bawah panjinya Rasulullah di hari kiamat. Kan buktinya ya, Nabi mengimami para nabi dan rasul ketika Isra Mi'raj. Nabi mengimami semua para. Bayangkan kemuliaan Nabi Muhammad segitu sampai Allah hidupkan semua para nabi dan rasul menjadi makmum di belakang Nabi Muhammad, kecuali Nabi Isa turun dari langit langsung. Beliau turun dari langit, Nabi Isa AS, dan semua para nabi dan rasul dihidupkan kembali. 124.000 nabi dan 310 atau 313 atau 315 rasul, semua dihidupkan oleh Allah menjadi makmum di belakang Nabi Muhammad SAW di negeri Palestina. Cari tempat di mana para nabi dan rasul sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad berkumpul satu tempat salat berjamaah, kecuali di Baitul Maqdis. Tidak ada. Antum tidak bakalan ketemu. Hanya di situ saja. Bayangkan negeri yang penuh dengan keberkahan, sampai Allah semua para nabi dan rasul sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad dikumpulkan salat berjamaah di situ 2 rakaat. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW mengimami para nabi dan rasul ketika Isra Mi'raj, dan beliau mengatakan, "Wa ma min nabiyyin yawma idzin Adam faman siwa illa tahta liwa'i." Tidak ada nabi pada saat itu, Adam maupun ke bawahnya, itu semua ada di bawah benderaku, di bawah panjiku Rasulullah. Nabi SAW adalah orang yang pertama melewati sirat. Ya, sirat itu adalah sirat itu dihamparkan. Sirat itu di atas atau di antara 2 tepi neraka. 2 tepi neraka itu kita melintas sirat. Jadi yang pleset jatuh di dalam, naudzubillah. Jelas? Maka Nabi SAW yang pertama akan melewati. Ada yang melewati sirat itu merangkak, ada yang kayak kuda, ada yang kayak bebek, ayam, ada yang kayak petir gitu kan. Ya tergantung amalnya. Ada yang lewat cepat, ada yang lambat, ada yang kepleset juga, ya tergantung amal ibadahnya nanti. Maka itu dihamparkan di sirat tersebut di antara 2 tepi neraka jahanam. Kemudian yang keempat, Nabi SAW adalah orang yang pertama mengetuk pintu surga agar dibuka. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik, kata Nabi SAW, "Ati babal jannah." Saya mendatangi pintu surga. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Fa astaftihu, saya minta dibukakan. Fa yaqulul khazin, "Man anta?" Malaikat penjaga surga, "Hei, siapa yang di luar? Siapa yang manggil?" Fa yaqulul khazin, "Man anta?" Fa aqulu Muhammad. Nabi SAW menjawab apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi yang pertama berarti kalau Nabi nggak masuk surga pertama, siapa yang berani masuk? Orang malaikat yang penjaga surga aja bilang demikian. Ketika dia ditanya, "Siapa?" Kata Nabi Muhammad, "Ana Muhammad." Fa aqulu Muhammad, saya katakan Muhammad SAW.
Fayaqulu, kata malaikat penjaga surga apa? Bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka. Denganmu aku diperintahkan gak boleh buka pintu surga untuk orang sebelum engkau. Dan pintu surga itu ada berapa jumlahnya? 8. Ada pintu khusus sedekah, ada yang sholat, ada yang macam-macam. Dan khusus yang puasa, babur rayyan, pintu ar-rayyan, masuk dari situ. Ya. Dan ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka, ada yang di antara surga dan neraka. Kata orang, nggak apa-apa sih, yang penting jangan masuk neraka. Itu mereka itu berdiri di antara surga dan neraka, namanya Ashabul A'raf, yang disebut dalam surat Al-A'raf. Ya, mereka itu seimbang, amal kebaikan dan keburukannya 50-50 gitu, baik buruknya itu. Kebaikannya 50%, keburukannya 50%. Jadi kemana dia masuk? Di tengah surga dan neraka. Sampai waktu yang dikehendaki Allah baru mereka diizinkan, ayo masuk surga, lompat semua masuk. Ya, maka mereka itu dipertahankan dulu, ditahan dulu, baru nanti sampai waktu dikehendaki Allah, wallahu a'lam berapa lama mereka berdiri. Karena satu hari di hari kiamat ka'alfi sanati mimma ta'udun. Satu hari di hari kiamat sama dengan 1000 tahun. Berarti kalau mereka nunggu setengah hari, berarti berapa? 500 tahun. Bayangin 500 tahun berdiri aja nunggu agar dibilang apa? Hei, masuk pintu surga. Ayo masuk surga sana. Subhanallah. Ya. Tapi kalau orang muslim jangan ikut-ikutan bilang nggak apa-apa, aku menjadi ashabul araf aja, berdiri di depan pintu surga atau antara surga dan neraka. Nggak apa-apa deh. Mendingan daripada langsung masuk neraka kan? Jangan. Orang muslim itu cita-citanya mulia, tinggi. Apa cita-citanya? Kata Nabi, "Idza sa'altumullah al-jannah fas'alul firdaus al-a'la minal jannah." Apabila kalian minta surga, minta al-surga al-firdaus, surga tertinggi. Maka orang muslim itu cita-citanya bagus. Ah, ya Allah, cuma saya enggak butuh banyak-banyak ya Allah, cuma motor aja. Rendah sekali. Minta aja jet pribadi kok. Ya Allah, saya enggak mau banyak-banyak. 5 juta aja cukup. Kenapa enggak minta 5 miliar? Maka cita-citanya selama niatnya baik, tujuannya bagus, ya minta lebih bagus. Ya. Tapi jangan kayak kemarin, ya Allah, cita-citaku bagus, mulia, biar istri saya lebih dari 1. Wah, itu beda itu. Ya, beda konteksnya. Maka lihat, kita maaf, saya cuma jadi RT, berharap jadi menteri. Itu selama tujuannya bagus, menjadi jembatan kebaikan untuk banyak orang. Ya, maka Nabi SAW adalah orang yang pertama akan mengetuk pintu surga dan yang pertama akan dibukakan surga untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Nabi nggak dibukakan surga, ya Nabi kita nggak bisa masuk, nunggu. Kemudian yang kelima, Nabi diberi Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Inna a'tainaka Al-Kautsar. Kalau di dalam tafsirnya, sesungguhnya kami memberimu nikmat yang banyak. Kautsar ini adalah sungai di dalam surga. Ya, Al-Kautsar. Airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Kemudian yang keenam, Nabi SAW adalah Nabi dan Rasul yang banyak banget pengikutnya. Karena Nabi SAW bercerita bahwasanya di hari kiamat nanti ada seorang Rasul masuk surga sendirian. Ada cuma berdua, ada yang bertiga, ada yang berempat, ada yang berlima. Ada seorang Rasul masuk surga sendiri, nggak ada orang. Ada yang berdua, 3, 4. Yang paling banyak masuk ke dalam surga bersama umatnya adalah Nabi Muhammad SAW. Coba bayangkan dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam berapa tahun? 950 tahun dakwahnya aja. Masa dakwahnya, belum umurnya lagi. Nabi Nuh alaihissalam pada saat naik kapal, coba antum kalau baca surat Hud, pada saat beliau naik kapal, Allah berfirman, "Wa ma amana ma'ahu illa qalil." Yang beriman kepada Nabi Nuh sangat sedikit. Coba lihat, kata ulama tafsir apa? Yang naik kapal sama Nabi Nuh alaihissalam diberjumlahkan menurut pendapat tafsir yang paling rendah cuma 7 orang. 950 tahun cuma dapat 7 orang saja. Menurut ulama tafsir paling banyak yang ikut Nabi Nuh 80 orang. Bayangkan 950 tahun cuma 80 orang. Jadi Nabi Nuh alaihissalam masuk bersama berapa orang ke dalam surga, bayangkan. Tapi yang paling banyak masuk ke dalam surga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk mereka insyaallah. Maka Nabi Muhammad adalah yang paling banyak pengikut bersama kaumnya, umatnya, pengikutnya masuk ke dalam surga-Nya Allah.
Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi SAW awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'. Nabi SAW adalah orang yang pertama diberi syafaat dan orang yang pertama memberi syafaat. Syafaat itu nanti bermacam-macam, mungkin perlu pembahasan khusus tersendiri. Nabi Muhammad ini punya syafaatul uzma, syafaat terbesar. Gimana syafaatul uzma itu? Mengeluarkan orang dari api neraka menuju surga. Maka setiap orang beriman yakin saya masuk surga, insyaAllah, selama antum tidak berbuat syirik, antum meninggal dalam keadaan tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, antum insyaAllah menjadi ahli surga, kekal di surga. Tapi ada tapinya, ada yang masuk neraka dibersihkan dari dosa-dosanya. Nah, itu repot di situnya. Kenapa? Satu hari tadi kita bilang sama dengan 1000 tahun. Jadi kalau masuk neraka 2 hari, 2000 tahun. Tapi tidak ada muslim yang kekal di dalam neraka, akan dipindahkan dengan syafaat Nabi Muhammad ke dalam surga Allah. Itulah tanda cinta Rasulullah kepada kita. Maka Nabi SAW di dalam mihrabnya Rasulullah di Masjid Nabawi juga ada, di Raudhah itu ada, syafaati li ahli al-kabair min ummati, syafaatku untuk orang yang punya dosa besar dari umatku. Segitu Nabi cinta kepada kita. Kita mencintai Rasulullah enggak? Nah, tanyakan kepada diri kita, bagaimana dengan pengamalan sunnah Rasulullah, bagaimana dengan sahabatnya Rasulullah, bagaimana dengan masjid, bagaimana dengan zikir, bagaimana dengan sholawat. Bagaimana kita bisa benar-benar bertemu dengan Nabi SAW? Ya, Nabi itu peduli, perhatian kepada kita. Bayangkan di hari kiamat, semua Nabi dan Rasul nafsi-nafsi, masing-masing memikirkan dirinya, kecuali Nabi Muhammad datang langsung sujud di hadapan arsy Allah SWT. Ummati, yang lain bilang nafsi-nafsi, Nabi Muhammad bilang ummati. Maka Allah SWT katakan tentang Nabi Muhammad, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Azizun alaihi, merasakan kesulitan. Apabila umat Nabi merasakan kesulitan, orang Gaza sekarang menderita, Nabi merasakan penderitaan itu. Harisun alaikum, Nabi menginginkan keselamatan bagi kalian. Nabi ingin menyelamatkan kita dari api neraka jahanam. Sampai hari kiamat Nabi masih memikirkan. Maka Nabi lagi duduk sama sahabat sampai meneteskan mata, saya rindu kepada saudaraku. Kata sahabat, bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? Kata Nabi, enggak, kalian sahabatku. Saudaraku itu yang datang beriman kepadaku puluhan tahun, mereka datang sesudah aku wafat. Mereka itu menebus semuanya, kehilangan nyawa, harta, keluarga, semua untuk cuma memandang aku, melihat aku. Ya, maka ada orang hebat, ada orang yang diberi harta oleh Allah menziarahi Rasulullah. Kemana? Ke Madinah kan? Ada orang yang menziarahi Rasulullah dan ada orang yang luar biasa diziarahi oleh Rasulullah. Kalau kita punya uang, kita menziarahi Rasulullah, umrah dan haji. Tapi kalau kita nggak punya uang, biarkan Nabi yang menziarahi kita, mengunjungi kita. Gimana? Dalam mimpi. Ya, kita berharap semua diberikan kesempatan bermimpi Rasulullah. Saya akhiri dengan kisah ini karena sebentar lagi kita masuk waktu azan Isya. Ada seorang murid datang kepada gurunya, wahai Syekh, tolong kasih tahu resep kepada saya agar saya bisa mimpi Rasulullah SAW. Kata gurunya, nanti malam kamu datang di rumah saya, nanti malam hadir, nanti saya kasih tahu. Pas murid itu datang, dimasakin makanan enak, habis itu dikasih garam semua, dan dibikin apa, garam ditambahin terus. Jadi rasanya apa? Rasanya apa? Masih hidup? Halo? Asin kan? Asin banget semua makanan yang dihidangkan. Terus kata gurunya, makan ini habis, kamu biar mimpi Rasulullah. Apa hubungannya makanan asin banget ini dengan Rasulullah? Kamu makan aja. Dimakan, makan, habis. Ya, mau lihat Nabi. Akhirnya dia pulang. Kata gurunya apa? Kamu pulang, kamu tidur, jangan minum dulu. Kalau sudah bangun tidur, baru nanti minum. Dan nanti malam kamu akan mimpi Nabi. Tapi jangan minum. Berarti tetap dalam keadaan haus kan? Kehausan, orang makan asin dari tadi. Akhirnya dia tidur. Datang pagi ke gurunya. Ditanya gurunya, gimana Nabi tadi malam? Datang enggak? Enggak. Masa enggak lihat Nabi? Enggak. Terus lihat apa? Saya cuma lihat air doang. Saya mimpi air, air terjun, air laut, air sungai, semua air di dunia. Kata gurunya, tuh lihat, kalau kamu sebelum tidur karena kamu kehausan, kepingin minum, sampai terbawa dalam alam di bawah sadar kamu, di bawah air terus sampai yang muncul di dalam mimpi apa?
air. Tapi kalau kamu mau tidur terus memikirkan Nabi dan bersolawat kepada Nabi sampai tertidur dalam keadaan bersolawat, yang datang ke dalam mimpi siapa? Rasulullah. Tergantung apa yang kita mau tidur. Betul nggak? Kan dia bawa dalam pikirannya itu, aduh enak banget minum, haus banget. Sampai itu yang dibawa dalam alam di bawah sadarnya. Alam sadarnya itu dibawa sampai ke bawah mimpi. Maka pernah nggak kita salawat kepada Nabi sampai tertidur? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Enggak, yang ini yang dilihat terakhir sebelum tidur. Handphone itu loh. Ya, coba kalau antum bisa membayangkan, antum bisa ke bawah mimpi atau sebelum tertidur membawa salawat kepada Nabi sampai tertidur. Bisa jadi Rasulullah yang menjunjung kita. Mudah-mudahan insyaallah kita diberikan kesempatan bisa berjumpa dengan beliau di dalam mimpi, melihat beliau di dalam mimpi, dan insyaallah kita menjadi hamba-hamba yang diberikan kesempatan masuk surga dan memandang dan bertemu dengan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan saya sampaikan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.